Handheld retro ini menurut gue masih sangat bukan cukup sih, bahkan menurut gue sebenarnya masih lumayan bagus banget ya. Apalagi ini adalah salah satu handheld retro yang masih punya layar yang paling gede ya. Sebenarnya kayaknya masih ada beberapa lagi yang lain, kayak contohnya ada Mang Mi Pocket Max, tapi gue nggak beli itu karena menurut gue harganya sedikit nanggung. Kenapa nanggung ya? Karena si EYN Odin 2 Portal ini masih punya spesifikasi yang jauh lebih di atas dibandingkan si Mang Mi Pocket Max ya. Itu salah satu contohnya. Dan ini penamaannya juga aneh. Gue nggak tahu disengaja atau nggak. EYN Odin 2 Portal ini namanya mirip banget sama PlayStation Portal, yang sebenarnya ini hanya gunanya untuk streaming ya. Ya kalau kalian tanya kenapa gue beli ini, gue itu dapetnya murah banget sih. Jadi gue beli buat nge-review dan bandingin ya. Kalau secara kegunaan udah jelas, kalau kalian mau streaming, mau main retro handheld, ya udah jelas jauh lebih better si EYN Odin 2 Portal. Tapi apakah sebenarnya dengan harganya ini lebih worth it dibandingkan handheld yang lain atau handheld retro yang lain maksud gue? Gue Kelvin dari Teknogeek ya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum nonton ini ya. Dan kalau kalian mau beli juga ada linknya di bawah. Gue nggak tahu juga sih ini sebenarnya di Indo masih ada yang jual atau enggak. Tapi kalian boleh bantu cek juga dari link bawah, karena itu bakal support dengan channel ini ya. Karena ya kalau nggak dari link affiliate, dari mana lagi gue bisa bertahan di channel ini. Nggak usah panjang lebar, kita langsung mulai aja. Ini adalah review dari EYN Odin 2 Portal. Kita mulai dulu dari isi boxnya. Kalau dari isi boxnya termasuk cukup simpel ya. Ini mirip banget sama si EYN yang lain, mau dari Thor, mau dari si Odin 3 itu sama. Boxnya cuma ada isi konsolnya, ada buku manual, dan setahu gue ada kata sambutannya juga. Sama terakhir ada kabel yang kalau kalian mau pakai ya kabelnya udah cukup bagus sih. Tapi kalau gue sendiri disimpan karena udah ada banyak kabel ya. Jadi biar buat cadangan aja lah, sayang aja itu dipakai. Nah kita mulai dulu dari spesifikasinya. Kalau untuk chipsetnya sendiri dia pakai Snapdragon 8 Gen 2. Walaupun memang gue tahu udah namanya Snapdragon 8 Gen 5 ya. Tapi 8 Gen 2 masih lebih dari cukup untuk dipakai emulation. Bahkan untuk emulation suite sebenarnya juga masih cukup oke ya. Walaupun ada beberapa game yang kalau terlalu berat itu nggak bisa dimainin lah ya. Masih ada bug-bugnya ya. Kalau menurut gue sini lebih ke masalah si emulatornya aja ya. Nah untuk RAM dan storage-nya sebenarnya dia tuh punya 3 varian. Ada Base, Pro, Max. Kalau Base itu yang gue pakai sekarang ini, yang gue beli, itu dia RAM-nya 8GB, storage-nya 128, sedangkan yang Pro itu kalau nggak salah 12256, dan terakhir itu kalau nggak salah yang Max ya, kalau nggak salah namanya, kalau gue nggak salah itu di RAM-nya 16 atau RAM-nya 12, gue lupa. Nanti ada tulisannya di sini, sama storage-nya itu 512GB. Tapi EYN Odin 2 Portal ini udah sold out dan dia hanya jual yang base model aja. Kalau menurut gue base model udah lebih dari cukup, karena base model udah cukup untuk dipakai emulation apapun, karena RAM 8GB udah lebih dari cukup ya. Yang mungkin kalian harus tambahkan adalah SD card-nya buat taruh emulation atau ya file-file kalian lah ya buat kalian mainin. Yang sangat disayangkan adalah walaupun gue bilang nambahin aja SD card, memang dia ada slot SD card, harga SD card ini lagi mahal banget. 512GB yang dulu gue pernah beli harga 500, sekarang udah hampir sejuta ya. Memang nggak ada pilihan lain. Kalau menurut gue kayaknya kedepannya juga akan lebih naik. Jadi kalau kalian mau beli untuk sekarang ya beli aja SD card tambahan ya, menurut gue itu akan worth it. Karena kita nggak tahu krisis RAM dan SSD ini mau sampai berapa lama. Ya itu mungkin sekilas berita aja ya kali ya. Dan storage-nya ini nggak perlu khawatir, dia udah pakai UFS 4.0 dan RAM-nya sendiri udah pakai LPDDR5X. Jadi masih sangat kenceng. Tapi gue lupa ini kalau yang versi yang varian baru ya, karena di beberapa produknya si EYN itu karena krisis RAM dan storage ini mereka mengganti LPDDR-nya kalau nggak salah. Bukan LPDDR sih. Storage SSD-nya itu diganti pakai UFS 3.1 ya. Yang EYN Odin 2 Portal dari websitenya itu nggak kelihatan kalau dia sekarang pakai yang masih 4.0 atau 3.1. Tapi anggaplah ini masih pakai yang 3.1. Walaupun begitu pakai UFS 3.1 menurut gue masih lebih cukup oke. Cuman ya sangat disayangkan dengan harga yang sama kalau kita beli tahun lalu itu bisa dapat UFS 4.0 ya. Nah lanjut kita ngomongin layarnya. Ini adalah salah satu yang gue cukup suka. Karena layarnya EYN Odin 2 Portal ini cakep banget. Dia punya ukuran di 7 inch dan dia udah OLED udah pasti. Resolusinya 1080p dan refresh rate-nya 120Hz. Ya ini udah lebih dari cukup karena ya kebanyakan juga harusnya pakai 60 fps. Tapi 120Hz ini bikin kita kalau lagi scrolling ataupun ganti-ganti menu itu kelihatan lebih smooth ya. Atau memang kalau kalian mau frame generation gitu kayak hampir 120 fps itu bisa. Tapi kalau menurut gua jarang banget untuk nge-tweak sampai 120 fps untuk emulation yang ada ya. Nah untuk baterainya sendiri itu juga sangat gede. Baterainya udah 8000 mAh dan support charging fast chargingnya itu sampai 27 watt. Kalau kita charging sampai penuh itu cuma butuh kisaran dari kalau gua charge-nya biasanya dari 20 sampai 80
80 atau 100 itu sekitar 1 sampai 1,5 jam ya. Ini udah tentunya lumayan cepat untuk dipakai charge, atau kadang kayaknya kalau dari baterainya habis banget itu butuh waktu 2 jam. Tapi ya menurut gue udah lebih dari cukup karena keawetan baterainya itu sangat mantap juga ya. Karena selama pengetesan gue selama 30 menit, kalau main Game Boy Advance saja itu selama 30 menit itu kadang habisnya itu 1 sampai 2%. Ini di mode quiet ya. Lalu kalau kita main game PS2 itu gue main di performance mode, itu main Brave Venture Musashi dari baterainya 84% turunnya ke 81 ya. Jadi cuma berkurang 3% aja. Lanjut kalau main ke Game Hub atau gue di sini tesnya pakai Octopath Traveler 2, itu main selama setengah jam berkurangnya 12% ya. Namanya kalau main game PC udah jelas bahkan baterainya lebih gede karena powernya yang dibutuhkan lebih gede ya. Cuman gue agak membingungkan juga ya, game PS2 nya ternyata cukup awet gitu. Sama setengah jam cuma berkurang 3% aja. Lalu lanjut kalau gue main Zenless Zone Zero, itu di high performance berkurangnya selama 30 menit 9%. Dan kalau kita coba tes YouTube playback selama setengah jam, ini gue cuma berkurang 1% aja ya. Jadi udah jelas ya, kalian tinggal hitungin aja berapa lama itu bisa habis ya. Tapi menurut gue bisa dipakai hampir seharian kalau untuk main game-game enteng. Nah, kalau untuk kualitas speakernya sendiri, kalian bisa lihat ya di bagian kiri sama bagian kanan ini. Dalam pengalaman gue pakai, sebenarnya suara speakernya cukup oke. Gue merasa cuman powernya itu kayak kurang keluar ya. Gue merasa dia speakernya kayak lebih kecil gitu. Karena secara kualitas, menurut gue, karena gue pakai di EYN Odin 3 sama EYN Tor, kedua itu punya speaker yang jauh lebih bagus dibandingkan si EYN Odin 2 Portal ini. Tapi masih sangat enak untuk dipakai dan kalian bisa langsung coba denger aja sendiri. Lalu kalau untuk masalah konektivitas, nggak perlu khawatir, dia udah pakai Wi-Fi 7 sama Bluetooth 5,3. Yang udah jelas kalau di Indonesia Wi-Fi 7 jarang banget kepake ya. Tapi ini mungkin berguna kalau kalian mau pakai lokal streaming ke PC, karena kan biasanya kita pakai antara Artemis atau Sunshine yang kita langsung streaming ke PC. Kalau kita pakai Wi-Fi 7, udah jelas transfer speednya jauh lebih cepet ya. Tapi kalau gue sendiri cuman pakai di Wi-Fi 6 dan itu menurut gue juga udah cukup oke banget. Nah, lanjut ke masalah body sama desainnya itu sendiri. Kalau menurut gua ini bentuknya cukup compact walaupun layarnya 7 inch ya. Karena ini gua ada compare sekilas sama si ROG Xbox LS ya. Karena ini kan handheld PC gua memang memaklumi dia lebih gede, tapi dengan layar 7 inch ini kelihatan banget ya kalau si EYN Odin 2 Portal ini terasa lebih seperti adiknya karena lebih kecil. Udah itu di sini gua pilihan warnanya cuma ada satu kalau untuk base model. Jadi kalau kalian mau cari warna lain nggak ada yang kalau di varian base model ya. Kalian harus nyarinya itu di Pro sama Max model, tapi Pro sama Max model juga udah nggak jual barunya kecuali kalau kalian beli second. Di sini warna hitamnya sebenarnya termasuk cukup oke, kelihatan clean. Yang gue nggak suka adalah dari bodinya ini adalah bagian kaca depannya ini ya. Ini kacanya agak menyebalkan karena ya kadang-kadang kan gue pakai touchscreen-nya atau kadang megang itu gampang banget ada bercak fingerprint. Ini cukup menyebalkan ya, karena akhirnya gue sering lap mulu kalau setiap main gitu. Udah pakai beberapa kali pasti akan ada bekas fingerprint dan itu cukup menyebalkan. Selain dari itu, kalau misalkan kalian mainnya pas kena pantulan cahaya, ini EYN Odin 2 Portal ini pantulnya mantep banget nih, kalian lihat ya. Ini mantulnya seger, bisa menghalangi kalau kalian main. Tapi kalau layarnya lagi nyala sebenarnya nggak ada masalah sih. Tapi di bagian kiri kanan itu kelihatan banget pantulannya. Jadi ini salah satu hal yang menyebalkan. Dan waktu di EYN Tor itu gue juga akhirnya nggak beli yang hitam karena agak males dengan layar terlalu mantul gini kalau di warna hitamnya. Nah, kita bahas bodinya. Kalau untuk bagian kiri sendiri ada ya biasalah ya, analognya ini dia modelnya di atas. Udah itu di bawahnya juga ada si lampu LED-nya yang kalian bisa setting juga ya. Udah jelas di EYN Odin 2 Portal ini bisa disetting kayak di ya seri-seri EYN yang lainnya ya. Di bagian kanan ada tombol ABXC yang sayangnya sekali ABXC-nya kalau di varian warna hitamnya cuman warna putih begini aja. Terus ada tombol start select ya di masing-masing kiri dan kanan layarnya. Tombol D-pad-nya juga di bagian kiri ini dia modelnya cuman yang 4 direksional aja. Dan kalau analog kanan ya sama aja sih, nggak ada bedanya. Di bagian bawahnya itu tentunya masing-masing ada 2 speaker, sama kalau di bagian kiri itu ada tombol home-nya. Kalau di bagian kanan ada tombol back-nya. Mungkin yang menyebalkan adalah kalau si analognya ini menurut gua terlalu kecil. Karena kalau kita compare sendiri sama si Retro Pocket 6 ya, karena Retro Pocket 6 gua pas baru datang. Itu kalau gua compare Retro Pocket 6 punya analog yang lebih gede dan gua jujur berharap minimal segitu untuk gedenya. Karena ini kayak mini banget ya. Mungkin karena jempol gua juga gede ya. Jadi pakainya itu kayak agak aneh aja, analognya kayak nggak terlalu gede gitu dibandingkan sama controller, karena kan gue juga bisa pakai controller ya. Tapi walaupun begitu nggak perlu khawatir kalau
untuk masalah analog sendiri, dia udah Hall effect 3D ya. Jadi udah lebih minim sama drift. Di bagian bawah sendiri dia ada pakai USB Type-C yang tentunya nggak udah lumayan kenceng lah ya kalau kalian buat pakai transfer. Udah ada jack audio sama ada slot SD card juga di bagian bawahnya. Lalu di bagian atasnya sendiri dia ada tombol volume up and down sama ada tombol power, dan di tengah-tengahnya antara kedua ini dia ada lampu LED yang biasa kalau baterai mau habis dia bakal nyala ya. Kalau nggak pas lagi charge itu kalau nggak salah dia nyala deh. Terus untuk bagian atas sendiri juga ada tombol L1, R2 sama L1, L2 yang secara pemakaiannya menurut gue cukup oke nih. Lanjut untuk di bagian belakang, ini bodinya materialnya plastik ya. Jadi kalau kita pegang sebenarnya termasuk cukup masih nyaman. Yang gue nggak suka adalah sama kayak layar depan. Ini belakang gampang banget bekas keringet tangan ya. Daki kalian bisa nempel di sini. Ini fingerprintnya gampang banget nempel sini. Gue kurang suka untuk bagian belakangnya ini ya. Jadi kalau misalkan suatu saat kalian beli mau pakai grip, menurut gue itu cukup membantu. Karena apa? Biar nggak dakian ini Ewaino di 2 portal ya. Kalau gue sendiri sering lap ya sebenarnya. Tapi yang menyebalkan ya, jadi mesti sering lap dulu. Ini gue baru pakai buat ngerekam aja udah becak lagi. Terus dia ada bagian lubang intake untuk kipasnya yang menurut gue termasuk cukup gede. Yang cukup aneh malah di bagian atasnya ini lubang exhaust itu malah lebih kecil. Tapi walaupun begitu, menurut gue yang gue suka adalah kipas di sini nggak terlalu berisik ya. Jadi memang dia kelihatan belakangnya gede, tapi pas exhaustnya itu biasa aja dan nggak terlalu gede. Dan untuk suhunya sendiri sama pemakaian gue masih bisa terjaga dengan baik. Nah, untuk feel buttonnya sendiri sebenarnya buttonnya cukup enak untuk dipakai. Yang gue nggak suka adalah buttonnya lumayan berisik. Ini kalau kalian denger ya. Ya, kalian denger sendiri ya. Ini berisik, lumayan. Ini kalau gue spam. Kalau L1, R1-nya sama sih, berisik juga. Kamu mungkin bisa denger sendiri ya. Itu hal yang gue kurang suka di tombol button ABXC-nya sama L1, R1. Ini lumayan kayak model clicky juga nggak clicky, tapi berisiknya juga suaranya kurang nyaman didengar ya, kayak kurang enak aja didengar. Tapi sebenarnya kalau untuk masalah pencet-pencet ya oke aja. Mungkin ya masalahnya cuma tadi yang gue bilang analognya terlalu kecil. Nah, kalau untuk OS-nya sendiri dia masih pakai Android 13 yang sebenarnya cukup oke aja lah ya untuk pakai emulation. Dan untuk home launcher-nya di sini gue tes pakai yang baru namanya Beacon ya. Untuk Beacon ini sebenarnya kalau kalian cari di Play Store itu kalau nggak salah harganya berapa? 60.000 ya. Itu cuma beli sekali aja. Dan gue cukup suka sama Beacon ya karena tampilannya simple dan dia masih scraping. Sebenarnya gue tadinya mau tes pakai Emulation Station DE, tapi gue belum sempet. Kayaknya itu gue bakal setting di Ewaino Odin 3 atau di Ewain Tor atau di Red Pocket 6 lah. Nanti gue bakal tes di situ. Yang Emulation Station itu ya sebenarnya gue cukup suka karena gue udah pakai versi PC-nya dan di Android itu juga banyak customisasinya. Cuma Beacon ini yang paling gue suka adalah untuk nge-setupnya simple dan kalian juga bisa scrapingnya kalian bisa setting mau pakai Steam Grid DB ataupun mau pakai Screen Scraper ya. Selain dari itu kita bisa tambahin aja platformnya sendiri, nanti dia akan auto scraping. Kalian tinggal ngatur aja boxnya mau ukuran berapa, itu juga ada di sini. Nah, lalu untuk bagian menu atasnya ini mirip banget sama ya seri-seri Ewain ya. Kita bisa ganti controller style, bisa ganti LED yang tadi gue udah bilang, ada fan-nya kita bisa ganti. Terus displaynya mau diganti 60 120 Hz, ada bypass charging. Nah, ini juga udah nggak perlu khawatir ya. Kalau kalian mau samain sambil colok biar baterainya lebih awet, ya udah aman lah ya. Terus kalau kita buka di bagian settingnya itu di handheld mode, itu kita bisa lihat kalau ada banyak settingannya lagi, kayak misalkan mau bikin dia layar mati kalau lagi dicolok display out ya. Bener, ini USB Type-C-nya udah support sama display out ya. Jadi kalau kalian mau colok ke monitor itu bisa, tapi di sini gua nggak testing karena. Nah, lanjut langsung ke apa ya yang udah ditunggu-tunggu. Performance game testing. Di sini semua emulation gua taruh di 1080p. Bahkan kalau untuk di Eden itu gue juga rendernya dipakai dock mode ya, bukan render, sorry, pakai dock mode, jadi dia bakal 1080p. Selama pengalaman mau main dari Game Boy itu nggak ada masalah sama sekali tentunya. Ada Game Boy Advance, terus dan lanjut kemana? Ke PS1, ada NES, di sini nggak ada masalah sama sekali. Untuk 4 ini aman, tentram, nggak ada masalah. Nah, lanjut ke game PS2, di sini game PS2 juga nggak ada masalah sama sekali. Tapi memang kalau untuk di beberapa game kayaknya dia ada sedikit bug ya. Kalau contoh di sini di Valkyrie Profile 2 waktu pertama kali masuk di world map yang pertama kali ya, di map yang pertama itu dia ada garis-garis hijau yang gua nggak tahu gimana cara ngilanginnya. Tapi setelah itu kalau kita lagi battle dia malah nggak ada masalah sama sekali ya. Jadi ini kayaknya ada bug visual atau apa yang gua harusnya bisa cari tahu ya tadi. Cuman kemarin tuh gua belum sempat cari dan ya udahlah karena nggak terlalu mengganggu pas battle, jadinya aman-aman aja. Terus juga main Tales of Abyss, main Musashi Samurai Legend, di sini juga nggak ada masalah sama sekali karena biasanya Musashi Samurai Legend itu termasuk cukup berat ya. Kayaknya emulation
mesinnya sekarang juga lebih better sih, atau memang 8 Gen 2 ini lebih sanggup. Lalu lanjut main Nintendo 64, di sini juga aman, main Super Mario 64 bisa lancar, main Resident Evil 2 yang version Nintendo 64 juga oke banget di sini ya. Cuman memang gua nggak kebiasa main Resident Evil 2, agak susah ya memang ngeker di game original. Lalu lanjut ke game NDS juga aman, NDS nggak ada masalah sama sekali, mau main pakai touchscreen juga oke. Game 3DS juga termasuk lancar juga di sini ya, nggak ada masalah sama sekali. Mungkin ya 3DS memang belum sempurna ya, jadi memang ada beberapa bug. Kalau untuk main game-game tertentu ya, yang paling gue sering sebut adalah Fire Emblem. Main game PSP juga lancar, di sini gue main Crisis Core, ada main The Third Birthday, nggak ada masalah sama sekali. Ini semua rendering dari 1080p. Bahkan kalau untuk PSP ini gue settingannya pakai yang Vulkan ya. Terakhir lanjut di Switch ya. Kalau untuk Switch sendiri, gue nggak tes game yang terlalu berat, karena kenapa? Kalau kalian tanya gimana performance-nya angin liar atau napas liar, kalian bisa cek di videonya Retroid Pocket 6 ya. Di situ gue udah coba napas liar. Napas liar itu berat banget, dan di luarnya itu suka ada frame drop dan kadang ada masalah visual bug ya. Jadi gue nggak terlalu sarankan main itu, main aja nih Nintendo Switch langsung. Dan tentunya kalau kita mainin game kayak Chain Echo, Final Fantasy 5 Pixel Remaster, Sea of Star yang visualnya ini masih cakep banget untuk dimainin di sini ya. Waktu di di video short juga gue ada tes beberapa game yang gue nggak masukin di sini. Kalian bisa langsung cek juga ya kalau di situ, kalau kalian mau lihat tambahannya, atau gue taruh di sini nih video cardnya, yang nanti kalian bisa langsung cek. Nah lanjut emulation yang terakhir yaitu adalah PC. Di sini gue pakainya Game Hub, dan untuk resolutionnya gue pakai di 720p aja, karena di Game Hub itu sendiri juga udah support sama FSR ya, jadi layarnya akan lebih tajam dan kita masih punya performance yang kencang. Untuk game PC gue ada coba beberapa, contohnya di Hades, tapi entah kenapa Hades di sini kadang-kadang dia ada visual bug. Nggak visual bug sih, gue merasa dia kayak ada sedikit patah di visualnya aja, tapi sebenarnya kalau secara main game masih smooth. Terus gue ada main Persona 4 Golden, di sini Persona 4 Golden juga masih oke, tapi memang kadang-kadang dia suka ada frame drop kalau lagi ada animation yang berat ya. Tapi selain dari itu dia masih cukup nyaman untuk main di battle, lagi nge-skill atau apa, itu masih nggak ada masalah sama sekali. Lalu terakhir gue main Octopath Traveler 2. Di sini Octopath Traveler 2 aman, masih dapat di kisaran 30-40 fps, dan suhunya kalian bisa langsung lihat sendiri. Dari tadi gue udah tunjukin untuk grafiknya, suhunya semuanya masih normal. Kalau kita main di 720p dia nggak kepanasan, masih di kisaran 70-an. Jadi ini termasuk cukup oke. Mungkin suara kipasnya yang agak sedikit lebih kencang ya, tapi menurut gue ini masih oke, karena ya ada kipas di sini yang masih menjaga suhunya di bawah 80 derajat. Karena kalau dari 80-90 itu udah mulai panas banget, itu udah nggak baik untuk umur si hardware-nya. Nah kalau dari tadi emulation, gimana kalau game Android? Di sini juga game Android gue tes beberapa, kayak contoh main Minecraft. Di sini gue settingan yang visualnya masih cukup oke, itu dia masih lancar, bisa stable di 60 fps-an. Tapi kalian bisa lihat sendiri kalau gue pas lagi jalan ke ada lagi rendering gede nih, kayak di ujungnya pas ada banyak pohon, itu dia ada sedikit frame drop ya. Tapi setelah itu dia lancar lagi, jadi memang kalau ini normal lah ya, lagi rendering memang agak sedikit drop. Lalu lanjut kalau gue main di Final Fantasy 4, itu juga masih cukup oke. Cuman yang aneh, gue nggak tahu ya, memang game Square Enix ini kayaknya sering tidak optimis ya. Soalnya pas lagi battle itu entah kenapa ngedrop ke 15 fps, bahkan gue udah ganti performance-nya ke high performance, itu masih nge-lag ya. Jadi Final Fantasy 4 ini memang agak anomali ya, lebih tepatnya gue merasa anomali dari Square Enix. Lalu lanjut main Stardew Valley, ya udah jelas Stardew Valley mah lancar lah ya, nggak mungkin ini nggak bisa jalan Stardew Valley. Terakhir gue tes Zenless Zone Zero ya, gue nggak tes Honkai Star Rail, kayaknya Honkai Star Rail terlalu enteng lah ya. Kalau ZZZ sendiri itu gue pakai presetnya high, dan selama main itu nggak ada masalah sama sekali. Kalian bisa lihat ya di battle itu lancar banget, yang penting kalian nyalainnya di high performance ya. Selama main paling ngedropnya juga ke 50 atau 55, dan ini dropnya juga menurut gue masih cukup oke ya. Dia dropnya nggak sampai bikin stuttering atau dia langsung ngedrop gitu, kayak ya pelan-pelan turunnya gitu. Jadi ini masih sangat nyaman untuk dimainin ya, kalian bisa langsung lihat sendiri. Terakhir kita mainin apa? Udah jelas streaming, karena namanya EYN Odin 2 Portal. Mau pakai streaming ke PC udah jelas aman, kita tinggal pakai Artemis, sama di PC kalian pakai Sunshine. Ini enak banget kalau kita pakai buat streaming ya, udah jelas lancar. Di sini gue tes cuma satu game aja, dan selama pengalaman streaming gue itu cukup oke, karena dia udah pakai Wi-Fi 7, sama Artemis sama Sunshine ini memang mantep banget ya, latensinya sangat sedikit. Terus gimana bang kalau remote play PlayStation 5 atau 4? Gue coba di PS5, tentunya remote play-nya itu mantep, masih lancar. Tapi yang unik adalah kalau kita bandingkan sama di sini kan dia pakai PAX Play. PAX Play itu kayaknya memang punya tweak yang lebih bagus, karena gue merasa latensinya jauh lebih baik dibandingkan pakai PS Portal. Di PS Portal itu gue waktu di video short gue udah pernah jelasin juga ya, kalau dia itu suka ada hilang connection, atau kadang-kadang layar
gambarnya jadi ngeblur ya. Itu yang gua nggak suka. Kalau di EOS Odin 2 Portal tentunya lebih lancar karena jarang banget ada masalah itu, karena kita bisa setting juga kayak untuk masalah bitrate dan lain-lain tuh ada banyak lah settingannya. Kalian mungkin akan kulik sendiri kalau kalian buka atau cari aja settingannya di online, dan main remote play di sini sangat nyaman. Mungkin bedanya adalah ya PS Portal udah jelas gripnya jauh lebih enak ya karena dia pakai modelannya DualSense, tapi menurut gue ini jauh lebih cukup ya, apalagi PS Portal naik harga. Nah, ngomongin harga, si EOS Odin 2 Portal ini kalau kita langsung cek dari websitenya, itu harganya dia sebenarnya lagi kayak penghabisan stok atau apa, itu harganya lebih murah ya. Harganya itu ada di $259 ya. Kalau kena pajak, kalau kena pengiriman dan lain-lain, biasanya anggaplah pajak itu kena 20%, itu kayaknya ini dapat di sekitar 5 juta. Tapi kalau gua sendiri waktu itu belinya sama si Arasa Game ya. Kalian juga bisa langsung cek sendiri kalau kalian mau lihat IG-nya. Tapi kalau kalian mau beli sendiri, shipping sendiri, karena kayaknya gue lihat lagi nggak ada yang open PO ya, itu boleh juga. Atau mungkin gue akan taruh link di bawah kalau ternyata ada ya. Gue berharap masih ada ya, kalian bisa coba cek juga. Nah, kesimpulannya, apakah EOS Odin 2 Portal ini worth it? Kalau menurut gue worth it banget lah ya. Kalau kita bandinginnya sama sini PlayStation Portal ya. Nih, kalau gue bandingin sama si PlayStation Portal ya udah jelas ini jauh lebih mantap karena secara fungsional lebih banyak. Kita mau main game emulation, mau pakai buat YouTube ataupun buat nonton Netflix ya, ini kan layarnya 7 inch dulu, itu ini Android ya, karena gue juga sering bahkan untuk nonton di sini layar gede banget 7 inch. Kalau ini kegunaannya cuma buat apa? Buat streaming yang. Nah, terus dibandingkan sama handheld PC ya, gue udah sering banget baca ya kalau ada ngomong mendingan beli handheld PC bang, handheld PC bisa emulation dan lain-lain. Betul, tapi ukurannya lebih gede, jadi ya nggak usah diperbandingkan. Ini produk yang berbeda. Kalau kalian nggak cocok sama ini dan merasa mau yang all around, udah jelas mendingan beli handheld PC. Itu kalian mau main game PC, mau main apapun, mau main buat sambil kerja, itu memang lebih multifungsi. Tapi kalau ini tentunya jauh lebih enak karena kalian cuma buat main aja. Ini kan kalian dedicated konsol atau handheld yang khusus untuk main yang game-game emulation, itu jauh lebih enak di sini. Ini tentunya jauh lebih enak. Kenapa? Ukurannya lebih compact, yang layarnya udah OLED ya, bener. Handheld PC 7 jutaan nggak ada yang OLED kecuali Steam Deck, tapi Steam Deck juga jauh lebih gede ya. Kesimpulannya, EOS Odin 2 Portal ini menurut gua masih sangat menarik ya, karena punya layar yang gede di 7 inch, 120 Hz, udah OLED, tentunya ini nikmat banget. Mau pakai buat multimedia juga masih mantap. Punya prosesor yang masih kencang, 8 Gen 2 ini masih banyak supportnya, bahkan drivernya udah jauh lebih mateng ya, karena ya kalau buat main game-game berat itu udah hampir gak ada masalah sama sekali. Mau main game PC juga bisa ya, udah lumayan lancar banget ya. Di sini gua tesnya tadi nggak terlalu banyak atau game yang berat, karena kenapa? RAM-nya cuma 8 GB ya, karena ini base model. Tapi kalau kalian misalkan punya yang atau mau beli yang Pro atau Max model, itu udah jelas lebih mantep lagi. Karena waktu di Eventor juga gue tes, itu untuk secara performance jauh lebih oke ya. Kalau ditanya apa kelemahannya, ya kelemahannya adalah di sini tidak resmi. Kalian harus beli sendiri atau mau pakai seller antara ada Arasa atau Kaku Games, ada banyak lah ya. Kalian bisa cari sendiri di Retro Handheld Indonesia. Biasanya di grup Facebook itu banyak yang jualan juga ya, komunitinya juga lumayan mantep. Atau kalau kalian mau shipping sendiri ya siapin aja. Menurut gua untuk shipping sendiri sebenarnya juga termasuk cukup mudah, cuman mesti lebih sabar. Karena kenapa? Biasanya shippingnya jauh lebih lama kalau kirim sendiri ya. Terus untuk masalah body ya, ini yang gua sangat tidak suka. Gampang banget fingerprint magnetnya, mau dari bagian kaca depan, bagian belakang, itu gua nggak suka di bagian kena fingerprint magnet. Udah itu menurut gua analognya terlalu kecil ya, itu yang menurut gua salah satu minus ya. Mungkin minus lain yang mungkin buat kalian adalah ini terlalu gede, kayak enakan pakai Retro Pocket 6. Gua setuju, itu memang benar karena tujuan sini jadinya nggak compact ya. Karena biasanya kan kita cari retro handheld yang jauh lebih compact, kayak misalkan EOS Odin 6 itu juga lebih compact. Dia ukuran lebih 6 inch, tapi kalau Retro Pocket 6 lebih mantep lagi, 5,5 inch yang itu juga jelas lebih compactable. Tapi kalau kalian yang penting bisa layar gede, performance masih oke, dan kalian nggak masalah dengan segede ini, ya udah ambil ini. Menurut gue itu adalah opsi yang sangat menarik. Jadi itu aja sekian review dari EOS Odin 2 Portal. Sorry banget kalau videonya lumayan telat ya, lumayan telat banget. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Kalau nggak suka, boleh dislike. Komentar juga apa yang perlu gue improve selanjutnya, atau misalkan EOS Odin 2 Portal ini apa yang perlu diimprove, atau yang perlu diimprove, ada yang perlu ditanya, karena mungkin gue akan meninggalkan EOS Odin 2 Portal. Ya, gue udah banyak konsol yang lain ya, jadi ini bisa jadi gue akan tinggalkan segera. Itu aja, gue Kelvin dari Teknogeek ya. Jangan lupa subscribe ya, kalau kalian mau beli barang apapun, ya mau cari casing atau apapun, gue udah taruh link affiliate di bawah, atau mau handle PC juga gue udah taruh untuk bantu support channel ini ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.